Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini, kita akan belajar tentang sensor PIR atau sensor pasif infrared. Nah, di sini sensor PIR ini yaitu sensor untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah yang dipancarkan dari suatu objek yang dideteksi gitu. Jadi sensor PIR ini bersifat pasif gitu. Maksud dari bersifat pasif ini, dia nggak seperti sensor misalnya sensor kemarin tuh, sensor ultrasonik. Di mana sensor ultrasonik itu dia memancarkan gelombang ultrasonik, tapi dia juga yang menerima atau membaca membaca gelombang ultrasonik dari yang dipancarkan dari objek lain, dari objek yang dideteksinya gitu. Kalau sensor PIR ini itu bersifat pasif, artinya sensor ini hanya menerima pancaran sinar inframerah dari objek yang dideteksi gitu. Jadi cuma menerima doang gitu, dia nggak memancarkan sinar inframerahnya kayak gitu. Nah, untuk rangkaiannya ini kayak gini. Kita langsung ke Proteusnya aja ya. Jadi ini rangkaian untuk sensor PIR-nya sendiri gitu ya. Di sini ada sensor PIR. Sensor PIR ini kita bisa cari kita klik dulu komponen mode, terus kita klik P. Terus kita tinggal ketikkan di sininya PIR. Nah, di sini ada nih sensor PIR-nya. Nah, ini tinggal klik OK aja, terus kita pasangin. Kita pasangin ke pin 2. Ini opsional ya, mau pin berapa aja, nanti tinggal di codingnya disesuaikan. Nah, terus ini ada yang namanya apa itu namanya? Itu buat ngatur gitu. Low gauge. Nah, itu buat ngatur si sensornya itu dia mendeteksi objek atau enggak kayak gitu. Tinggal klik OK aja. Nah, terus ini ada power sama ground. Power sama ground ini kita bisa cari di sini terminal mode, terus ada power ground kalau kalian lupa ya. Sini. Terus ini ada yang namanya virtual terminal. Kalau virtual terminal di sini ya, virtual terminal. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Nah, di codingannya itu, kalau di modul, kita lihat di modul itu kayak gini ya. Codingannya dikit sih. Di modul itu, ini pilihan aja ya. Maksudnya tuh, kita boleh aja pakai define nama variabel, terus disebutin pinnya berapa. Terus bisa juga dideklarasiin kayak gini, kayak saya. Nah, kalau define PIR 2 ini artinya kita tuh mendefinisikan kalau variabel yang bernama PIR ini adalah variabel yang menyimpan pin 2 pada Arduino kayak gitu. Sebenarnya sama aja kayak gini. Itu terserah kalian mau pakai yang mana, sama aja. Terus ini integer PIR input untuk nanti menyimpan hasil pembacaan dari inputan PIR ini. Di sini ada point setup. Point setup ini dalamnya ada serial begin 9600. Pokoknya kalian tuh kalau di rangkaiannya pakai virtual terminal itu harus ada serial begin 9600 yang ditulis di point setup. Ini tuh gunanya untuk menghubungkan antara virtual terminal dengan Arduino-nya. Kayak gitu. Terus di sini ada pin mode PIR input. Maksudnya tuh di sini dia si variabel PIR ini yang menyimpan pin 2 pada Arduino ini sebagai input gitu untuk membaca sinar inframerah yang dipancarkan oleh benda yang dideteksi kayak gitu inputannya. Di sini ada void loop. Void loop ini di dalamnya ada PIR input variabel yang tadi udah dideklarasikan sama dengan digital read PIR untuk membaca hasil inputan dari variabel ini gitu. Terus ada serial print PIR input. Ini untuk menampilkan di virtual terminalnya gitu. Di virtual terminalnya ditampilkan. Sini ada delay 500. Delay untuk waktu tundanya gitulah. Nanti kalian verify aja ya. Ini codingannya udah, terus di verify, terus di export ini. Ini kebetulan saya udah di verify.
Nah terus nanti ininya di Arduino-nya taruh tuh yang file.hex-nya itu, yang codingan tadi di Arduino. Nanti di sensor peer-nya juga kita taruh file.hex. Caranya klik 2 kali. Jadi sama kayak itu ya, kayak sensor ultrasonic kemarin, kita naruh file.hex-nya itu ke sensornya. Nah, untuk mencarinya itu kita cari di disk C, terus di program data, terus ada lab center elektronik, terus ke Proteus, terus ke library. Nah, ada nih di sini ada peer sensor tab.hex. Ini library dari sensor peer yang harus kita masukkan gitu. Oke, udah oke. Sekarang kita running. Oke, kita running, tungguin dulu. Nah, di virtual terminalnya udah kelihatan kan outputnya. Nah, di sini kita bisa atur nih. Kalau misalkan kita klik itu bakal keluar angka 1. Maksudnya itu dia tuh artinya ngedeteksi objek yang memancarkan sinar inframerah kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini tuh maksudnya dari 01 ini 0 ketika sensornya tidak mendeteksi objek, 1 ketika sensornya mendeteksi objek yang dimaksud kayak gitu. Oke, itu aja sih penjelasan dari rangkaiannya. Semoga kalian ngerti ya. Untuk tugas laporannya itu disuruh untuk membuat rangkaian sensor peer untuk mendeteksi benda yang jaraknya 100 cm. Terus buzzernya itu menyala gitu. Nah, setahu saya tuh, seingat saya dulu tuh ada tugas di modul itu kan, tugas laporan di modul tentang rangkaian buzzer gitu kan. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi di sini tinggal tambahin buzzer gitu, rangkaian buzzernya kayak gitu. Nanti tinggal tambahin, dihubungkan ke Arduino. Nanti ketika si sensornya ngedeteksi jarak 1 cm, berarti si buzzernya itu menyala kayak gitu. Terus ini nomor 2, buat algoritma program tersebut. Algoritmanya itu codingannya gitu, codingan dari Arduino-nya kayak gitu. Ininya di SS aja. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Oke, ini tugas laporan terakhir ya. Maksudnya tuh ini kan minggu terakhir. Maksudnya tuh nggak ada modul lagi gitu ya. Kata Bu Susi juga ini modul terakhir. Oke. Saya sama Kang Adit minta maaf kalau misalkan sama praktikum itu saya kurang jelasin ataupun kalau kalian nanya kita ngejawabnya kurang begitu memuaskan jawaban kalian, pertanyaan kalian kayak gitulah. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.